Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan karunia yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita semuanya. Kita bisa mengawali aktivitas kita di pagi ini dengan melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk sama-sama mengkaji tentang hal-hal terkaitan dengan masalah agama kita. Insyaallah kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Ensiklopedia Adab Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang adabul janaiz, adab-adab tentang terkait dengan jenazah. Di bagian pertama terkait dengan adab sebelum kematian. Yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, maka ini akan banyak istiqdad, persiapan untuk menghadapi kematian. Dan yang kedua, kemarin kita sebutkan ini haram hukumnya bunuh diri, membunuh diri sendiri. Kemudian juga yang ketiga, ini boleh menangisi orang yang sakit. Adab keempat kemarin, ini mengingatkan orang yang sakit menjelang kematiannya agar memberikan wasiat. Yang kelima, mengingatkan orang yang sakit menjelang kematiannya agar tidak meninggalkan wasiat yang menyimpang. Yang keenam, mengingatkan mayit atau orang yang sakit agar husnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menuntun atau mentalkin orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ada bagian yang kedua, ini adab ketika kematian, adab ketika kematian. Yang pertama, bersabar pada awal terjadinya musibah. Kemudian yang kedua, kemarin memejamkan mata mayit. Jadi ketika orang telah meninggal, maka termasuk adab memejamkan mata orang yang telah meninggal tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak mengucapkan kata-kata di sisi mayit kecuali yang baik, kecuali kata-kata yang baik. Kemudian keempat, kemarin boleh menangisi atau boleh menangis tanpa disertai ratapan. Kemudian menampakkan kesedihan ketika tertimpa musibah. Yang keenam, haram menunjukkan rasa jengkel dan kesal. Rasulullah SAW telah melarang niyahah. Niyahah ini ratapan, meratapi mayit dan yang semisalnya. Beliau
sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latamal hudud wa saqal juyub wa da'a bid'awat jahiliyah, bukan termasuk golongan kami, yakni orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian atau bajunya dan menangis dengan tangisan jahiliyah, termasuk dalam hal ini mencukur rambut ketika tertimpa musibah. Dan sebuah hadis disebutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas soliqah wal khaliqah wasyaqah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari yakni as-soliqah, al-khaliqah dan as-syaqah. As-soliqah yakni wanita yang meninggikan suara ketika menangis untuk meratapi kematian ini. Al-khaliqah wanita yang mencukur rambut, as-syaqah yaitu wanita yang merobek-robek pakaian. Semua itu menunjukkan tidak menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nggak salah kemarin juga telah kita sebutkan, ketujuh ini tidak yakni melakukan niyahah, tidak meratapi yakni terhadap mayit. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, barang siapa diratapi niscaya ia akan diazab dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Hal ini terjadi apabila mayit lalai mewasiatkan kepada keluarganya agar tidak diratapi, atau ia mewasiatkan kepada mereka agar meratapi kematiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga tidak melakukan an-na'yu. An-na'yu ini yang menyiarkan kematian, yang dengan mengumumkannya di masjid-masjid, suara kabar atau pengeras suara dan lain sebagainya. Semua itu tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau melarang an-na'yu. Namun seseorang boleh mengabarkan hal itu kepada keluarga si mayit, sebagaimana juga dibolehkan mengabarkannya kepada orang-orang soleh dan karib kerabat untuk bisa yakni mengurus penyelenggaraan jenazah dan bisa mensolatkannya. Demikian juga boleh mengabarkan tentang kematian si fulan kepada orang yang ia jumpai agar memintakan ampunan baginya, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kematian yakni Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah. Beliau pun bersabda kepada orang-orang agar memintakan ampunan bagi mereka, fastaghfirulah, maka mintakan ampunan untuknya. Termasuk juga adab masih terkait yakni ketika kematian, yakni boleh membuka penutup wajah si mayit dan menciumnya. Jadi bagi siapapun yang menginginkan, ia boleh membuka kain penutup wajah mayit, melihat dan menciumnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka kain penutup wajah Rasulullah SAW setelah wafat dan menciumnya, seraya berkata, ayah dan ibuku jadi tebusannya, engkau sungguh baik ketika hidup dan ketika telah wafat. Sebagaimana juga Jabir yang membuka penutup wajah ayahnya setelah meninggal dan Nabi SAW tidak melarangnya. Jadi boleh misalkan takziah, mungkin seorang yang berilmu atau orang yang soleh atau mungkin kerabat dekat, kemudian membuka wajahnya kemudian menciumnya, ini boleh. Demikian juga yang ke-10, ini mengharapkan pahala atas kematian anaknya yang masih kecil. Ini hendaknya seseorang mengharapkan pahala atas kematian
anaknya yang belum balik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu salasun lam yablughu al-khinsa illa adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyahum. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum balik, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Beliau juga bersabda, ayyuma imra'atin mata laha salasatun minal walad kanu laha hijaban minan nar. Jadi wanita mana saja yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Kemudian ada seorang wanita bertanya, apakah 2 orang juga bisa, 2 orang anak? Beliau menjawab, iya, 2 juga. Hal ini disebabkan eratnya hubungan antara kedua orang tua dengan anak-anak mereka dan beratnya musibah yang menimpa mereka ya, karena kematian anak-anaknya. Dan sekarang masuk ke bagian yang ketiga, adab memandikan jenazah, mulai masuk ke dalam fardu kifayahnya. Adab memandikan jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Selayaknya jenazah segera dimandikan setelah kematiannya. Hendaknya orang-orang yang memandikannya, hendaknya orang-orang ini memandikan jenazah ini ya sebagaimana mandi jenabah atau mandi besar. Baik jenazah itu laki-laki ataupun wanita, tua maupun muda. Hal ini berdasarkan perintah Nabi SAW untuk memandikan jenazah sebagaimana nanti akan disebutkan, dan juga berdasarkan ijma' umat ala wujubi tahsil al-mayyit, tentang wajibnya memandikan jenazah kecuali orang yang mati syahid, mati dalam peperangan, maka dia tidak dimandikan. Adab yang kedua, ikhtiyaru yani mughassil alimin bi kaifiyatil ghusl. Hendaknya yang memandikan itu adalah orang yang paham tentang tata cara memandikan jenazah. Kalau orang yang paham akan tata cara memandikan jenazah, maka dia akan lebih bisa berlaku lemah lembut kepada jenazah. Jadi walaupun jenazah yang sudah meninggal, maka kita tetap dianjurkan untuk berlaku lemah lembut kepada jenazah tersebut. Demikian juga dia lebih mengetahui tentang tata cara memandikan dan mensucikannya. Demikian juga dia akan lebih berusaha untuk tidak menyakiti jasadnya. Hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berusaha melihat kekurangan yang biasa ada pada jenazah, namun aku tidak melihatnya sedikit pun. Beliau SAW sungguh baik ya, ketika hidup dan juga ketika telah wafat. Perkataan beliau radhiyallahu anhu, aku mencoba melihat perkara-perkara yang biasa ada pada jenazah, namun aku tidak melihatnya sedikit pun, menunjukkan bahwasanya ia faham tentang keadaan jenazah dan bisa memandikannya. Adab yang ketiga, yakni
Ghusl mayyit witron, memandikan jenazah dengan bilangan yang ganjil. Jadi maksudnya memandikan mayit sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali, pokoknya ganjil dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada para wanita yang memandikan jenazah putrinya yaitu Zainab, beliau bersabda, ighsilnaha salasan au khamsan au aktsar min dzalik in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur. Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu jika kalian memandang perlu, yaitu dengan air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian campurkanlah kapur barus pada siraman yang terakhir atau sesuatu dari kafur, yaitu kapur barus. Dalam riwayat yang lain, silnaha witron, mandikanlah ia dengan bilangan ganjil. Ini untuk mandikan jenazah. Kemudian keempat, mencampur air yang digunakan untuk memandikan jenazah dengan yang daun bidara. Dan hendaknya mencampur air mandi jenazah yang digunakan untuk memandikan jenazah dengan daun bidara atau sesuatu yang sejenis dengannya. Yang penting ia dapat mewangikan, berasal dari segala sesuatu yang suci serta tidak mengubah air, baik nama maupun fungsinya. Kemudian memandikan badan jenazah dengan air tersebut. Inilah sunnah yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan pada hadis yang sebelumnya. Kemudian yang kelima, mencampurkan kapur barus pada air mandi. Jadi itu ada air biasa ya, air biasa, air dengan bidara atau mungkin sabun, kemudian air dengan kapur barus. Jadi hendaknya tadi mencampurkan kapur barus dalam air mandi pada siraman yang terakhir. Hal ini disunahkan berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, sebab kapur barus dapat menjadikan aroma wangi pada badan mayit. Selain itu, kapur barus berfungsi menghambat pembusukan jasad mayit, menghilangkan kotoran-kotoran yang tersisa, dan juga mengharumkan tempat karena malaikat hadir ketika itu, serta khasiat-khasiat lain yang tidak didapati pada selain kapur barus. Yang keenam, al-bad'u bi mayaminil mayyit wa mawadi'il wudu. Jadi memulai memandikan dari bagian tubuh jenazah sebelah kanan dan anggota wudunya. Yakni ketika memandikannya disunahkan bagi orang memandikan jenazah mulainya dengan bagian tubuh sebelah kanan dan memulai dengan bimawadi'il wudu, anggota tubuhnya. Ya kayak kita Anda bayangkan ketika mandi besar, mandi jenabat. Ya, dimulai dari anggota wudunya. Maka di situ ada yang menyebutkan berarti diwudukan, ya, mewudukannya, maksudnya membasuh anggota dimulai dari anggota wudunya dan membersihkan seluruh badannya. Sebab Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau, yaitu Zainab, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah kalian yakni dari bagian tubuhnya sebelah kanan dan anggota yakni wudunya. Kemudian adab yang ketujuh, takhnitul mayyit, ay tadyibuhu, memberikan wewangian pada jenazah. Dan memberikan wewangian pada jenazah ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang mati dalam keadaan berihram, wala tuhannituhu wala tukhammiruhu ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiya. Janganlah kalian memberinya wewangian dan jangan menutup kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dilarangnya memberi wewangian pada orang yang meninggal dalam keadaan berihram menunjukkan bahwa orang yang meninggal tidak dalam keadaan berihram ini diberi wewangian. Kemudian yang kedelapan, mengurai rambut jenazah. Jadi hendaknya menguraikan rambut jenazah ketika memandikan dengan tetap menjaganya agar tidak rontok, terutama jenazah wanita dan laki-laki yang berambut lebat. Adapun selain itu masih diperselisihkan. Tujuannya ialah agar menjadikan atau menjadi lebih bersih dan dapat mencuci kulit kepala. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah anahunna ja'alna ra'sa binti Rasulillah SAW salasata qurun ay dhafair naqadnahu summa ghasalnahu summa ja'alna salasata qurun. Yani para wanita itu menjadikan rambut yakni kepala putri Rasulullah SAW ini menjadi 3 kepang, digulung 3. Mereka menguraikannya, kemudian mencucinya dan mengipangnya lagi menjadi 3. Kemudian yang ke-9, menyisir rambut jenazah. Demikian yang dikatakan oleh para ulama seperti Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa disunahkan menyisir rambut jenazah dan merapikannya. Ujian mereka ada hadis Ummu Atiyah yang telah lalu. Dalam lafaz lain disebutkan kami menyisirnya dan menjadikannya 3 kepangan. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, orang-orang yang memakruhkan hal itu beralasan hal itu dapat merontokkan rambut jenazah. Namun jika dilakukan dengan perlahan tentunya tidak demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang ke-10, membuat kepangan di belakang punggung jenazah wanita. Ini kalau jenazahnya wanita ya. Jadi setelah jenazah wanita dimandikan, hendaknya rambutnya diikat menjadi 3 kepangan dan meletakkan di belakang kepalanya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Jadi kami meminta rambutnya menjadi 3 kepangan dan kami meletakkannya di belakangnya. Maka dari itu tidak selayaknya melalaikan sunnah ini. Demikian juga meletakkan kepangan di belakang kepala jenazah, bagaimana disebutkan di dalam hadis di atas. Kemudian yang ke-11, disebutkan tajmirul mayyit salasan. Tajmirul mayyit salasan, yaitu mengasapi jenazah sebanyak 3 kali. Disunahkan mengasapi jenazah dengan wewangian, memberikan bukhur, karena ada kayak semacam kayu gaharu yang dan semisalnya, sebanyak 3 kali. Berdasarkan sabda Rasulullah, idza asmartumul mayyit wa asmiruhu salasan. Jika kalian memberikan bukhur, mengasapi mayit jenazah, maka lakukanlah sebanyak 3 kali.
Ya kalau tidak ada ya diberi pewangian, kan tujuannya supaya harum. Kemudian yang ke-12, ayyasturu al-mughasil alal mayyit, orang yang memandikan jenazah hendaknya menutupi aib jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah ini hendaknya tidak membicarakan apa saja yang dia lihat yang ada pada jenazah itu. Maka ini orang yang memandikan jenazah harus amanah, dan juga tidak semua orang nonton. Tidak sedikit, kadang ada beberapa tempat, kadang kalau nggak ada tempat khusus, apalagi kadang kainnya dipegangi orang, kemudian akhirnya tambah, namanya sesuatu yang ditutup kadang kepingin dilihat, padahal dilihat. Tapi alhamdulillah, jadi mungkin di kita mungkin sudah banyak yang tahu ya, jadi ditutup sudah, yang memandikan kan terbatas, tidak banyak orang, ya kan. Maka hendaknya orang yang memandikan jenazah tidak membicarakan apa yang ia lihat, baik berupa aib tubuh ataupun kelainan yang ada pada jasadnya. Bahkan seandainya ia menyaksikan adanya tanda-tanda su'ul khotimah, ya kematian yang buruk, wal iyadzubillah, ia harus menutupinya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh menceritakan tanda-tanda husnul khotimah, kematian yang baik yang dia saksikan, supaya tidak menjadi fitnah bagi orang-orang jahil sehingga mereka bersikap berlebihan terhadap jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan fasatarahu satarahullah minal junub. Barang siapa memandikan jenazah, memandikan mayit, lalu ia menutupi aibnya, maka Allah akan menutupinya dari dosa-dosa. Beliau juga, Rasulullah SAW juga bersabda, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu arba'ina marrah wa man ghafara lahu fa'ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah minas sundusi wastabrak al jannah. Ini keutamaan orang-orang yang ikut melakukan apa? Fardu kifayah. Perhatikan di sini. Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim dan menutupi aibnya, niscaya Allah akan mengampuninya 40 kali. Barang siapa yang menggali kubur, tukang menggali kubur untuk jenazah seorang muslim dan ia mendalamkannya, niscaya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala memberikan tempat tinggal baginya hingga hari kiamat. Tapi ini ya berarti ya karena Allah ya, pada asalnya kalau dulu itu kan termasuk bagian fardu kifayah yang menggali kubur itu ya orang yang ada yang memandikan, ada yang pergi ke kuburan untuk menggali kuburnya. Kalau sekarang tukang gali biasanya kan, tukang gali. Kadang-kadang kalau kurang paham dengan masa penggalian, tidak sedikit, apalagi pokoknya dibayar gitu, jadi penggalian kadang kurang panjang. Pernah terjadi, kita ada yang ngantarkan jenazah gitu, pas sudah mau dimasukkan kurang panjang, padahal yang sunnah itu lebar dan dalam, sunnah, dan kurang dalam lagi kan. Apalagi kadang terjadi ketika hujan misalkan, ini kadang tidak ini kurang pas lah gitu. Maka ini keutamaannya, barang siapa menggali kubur untuk jenazah seorang muslim
dan ia mendapatkannya, niscaya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala memberikan tempat tinggal baginya hingga hari kiamat. Wa man kafanahu, dan barang siapa yang mengkafaninya, niscaya maka Allah akan memakaikan kepadanya pada kiamat pakaian dari sutera halus dan sutera tebal surga. Ini keutamaan orang yang langsung menangani fardu kifayah, memandikan, termasuk tadi itu mengkafani, menggali kuburnya, ya kan? Ini termasuk nanti yang mensolati juga ada nilai pahalanya. Yang ke-13, yaitu mandi bagi yang memandikan jenazah dan berwudu bagi yang memikulnya. Hendaknya orang yang memandikan jenazah ini mandi setelah selesai memandikan. Adapun yang turut serta memikulnya, hendaknya ia berwudu setelah itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa memandikan jenazah, hendaknya ia mandi. Ya, habis memandikan jenazah mandi sebelum kemudian mensolati, ya kan? Dan barang siapa memikulnya atau membawanya, maka hendaklah ia berwudu. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan para ahlul ilmi berbeda pendapat tentang orang yang memandikan jenazah. Sebagian ahlul ilm dari para sahabat Nabi SAW dan juga selain mereka berkata, jika seseorang memandikan jenazah maka ia harus mandi. Sebagian yang lain mengatakan ia harus berwudu. Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, barang siapa memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Dan menurutku, kata beliau, menurut pendapatku itu tidaklah wajib. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata, orang yang memandikan jenazah menurut pendapatku tidak wajib mandi dan berwudu. Itu lebih ringan, dan berwudu itu lebih ringan. Ishaq berkata ia harus berwudu. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mubarak, ia berkata orang yang memandikan jenazah tidak mandi dan tidak berwudu. Jadi ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Kemudian orang yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak dikafani. Ini kalau orang yang mati di medan peperangan. Hal itu dilakukan pada orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Ia tidak dimandikan dan dikafani agar darah yang tidak dikafani agar darah yang turut dikuburkan itu menjadi saksi di hadapan Allah. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW menyaksikan para syuhada perang Uhud. Beliau memerintahkan agar mereka dikuburkan bersama darah mereka, tidak dimandikan dan disolatkan. Hadis ini merupakan dalil terhadap apa yang telah disebutkan. Dalam masalah mensolatkan orang yang mati syahid terjadi perbedaan pendapat. Namun yang jelas wallahu taala alam tidak disolatkan. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, At-Tirmidzi berkata sebagian dari mereka mengatakan orang yang mati syahid disolatkan. Ini ada pendapat para ulama Kufah dan Ishaq. Sebagian lagi mereka mengatakan tidak disolatkan. Sebagian lagi mengatakan tidak disolatkan. Ini ada pendapat para ulama Madinah, Syafi'i dan Ahmad. Syafi'i berkata dalam Al-Um telah datang riwayat-riwayat yang jelas dari jalur yang mutawatir bahwasanya Nabi SAW tidak mensolatkan para syuhada perang Uhud. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mensolatkan mereka dan bertakbir atas hamzah sebanyak 40 kali, ada riwayat yang tidak sahih. Maka selayaknya orang yang mempertentangkan riwayat ini dengan hadis-hadis yang sahih merasa malu pada diri mereka sendiri. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ke-15, suami atau istri boleh memandikan jenazah pasangannya. Suami boleh memandikan jenazah istrinya, demikian juga istri boleh memandikan jenazah suaminya.
Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, seandainya perkara itu diserahkan kepadaku, niscaya tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istri beliau. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma dzarraki law mutti qabli faghasaltuki wa kafantuki tsumma shallaitu alaiki wa dafantuki. Apa salahnya jika engkau mati lebih dulu, maka aku yang memandikanmu, mengkafanimu, kemudian mensolatkanmu dan menguburkanmu. Ini menunjukkan jadi suami boleh memandikan jenazah istrinya dan sebaliknya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, jenazahnya dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kemudian setelah memandikan, maka ini adab yang berikutnya, mengkafani jenazah. Adab mengkafani jenazah. Yang pertama, membaguskan kafan. Hendaknya seorang memilih jenis kain kafan yang bagus tanpa berlebihan, memilih warna putih serta mengukurnya hingga bisa menutupi seluruh badan jenazah. Semua itu termasuk membaguskan kafan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Jika salah seorang di antara kalian mengkafani jenazah saudaranya, adalah ia membaguskan kafannya. Ya bagus juga. Biasanya di antara teman-teman juga, maka ketika ada jenazah kan orang itu kadang tidak sama besar kecilnya gitu, maka mereka langsung membawa kain, beli kain yang memang masih belum dipotong ketika di tempat, ya, disesuaikan dengan jenazah itu. Dan bagus juga ketika ini mengambil kain kafan ini yang kan ada engkoknya, ya mungkin lebarnya itu agak lebar, kan ada yang kecil kadang 90, tapi kalau 120 maka tentu ini lebih bagus, ya, lebih bagus. Artinya jangan sampai ini sangat sempit kemudian akhirnya kadang tidak menutupi. Yang kedua, mengkafani jenazah dengan kain hibarah. Dianjurkan mengkafani jenazah dengan kain hibarah jika memungkinkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man wajada sa'atan fal yukaffin fi saubin hibarah. Barang siapa memiliki kelapangan, hendaknya ia dikafani dengan kain hibarah. Hibarah ada sejenis kain dari Yaman. Jika tidak ada kelapangan dalam hal ini, maka tidaklah wajib. Kemudian juga yang ketiga, mengkafani jenazah dengan kain berwarna putih. Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min siyabikum al-bayat fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih di antara pakaian kalian, karena sungguhnya pakaian yang putih itu ada sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan kain yang berwarna putih tersebut. Demikian halnya Rasulullah SAW, beliau dikafani dengan 3 helai kain dari Yaman yang berwarna putih, yakni kain sauliyah yang terbuat dari katun tanpa dikenakan gamis dan surban. Yang keempat, mengutamakan menutup kepala jika kain kafan sempit. Maksudnya jika kain kafan tidak cukup, kalau dilihat ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, tutup kakinya, kepalanya kelihatan, maka utamakan menutup kepala. Tapi alhamdulillah untuk di sekitar kita biasanya ini cukup, ya. Tapi perhatikan keadaan para sahabat. Jadi pernah terjadi ketika
terkait dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Nabi SAW pernah memerintahkan ketika mengkafani Mus'ab bin Umair. Khubayb berkata, kami diperintahkan untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan izkir, karena kainnya nggak cukup. Dan saya tambahkan di sini, ya kalau bisa yang digunakan untuk membeli kain kafan itu kalau bisa dari harta si mayit. Kalau dia punya harta. Bayangkan ketika sahabat ketika itu nggak punya kain untuk menutupi, maka ketika ditutup untuk kepalanya, kakinya kepala kelihatan, maka tutup dengan kepalanya kainnya, kemudian kakinya ditutup dengan izkir tadi. Hanya sini untuk membeli kain kafan, maka tentu ya kalau kita mampu ya diambilkan nanti, maksudnya kalau jenazahnya ini mampu, ada punya harta ini peninggalannya atau mungkin juga keluarganya, maka diambilkan dari harta si mayit. Termasuk makanya kalau warisan, kalau dia punya warisan ya digunakan untuk kebutuhan kifayah, biasanya diambilkan dari harta ini si mayit tersebut. Dan satu lagi, di bagian kelima, adab sholat jenazah. Yang pertama, haram mensolatkan jenazah orang yang non muslim, non Islam. Ya, haram mensolatkan jenazah orang-orang kafir dan munafik, meskipun mereka ada kerabat dekat dan lain sebagainya. Allah berfirman, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Yang kedua, memperbanyak jumlah orang yang mensolatkan jenazah. Semakin banyak kaum muslimin yang mensolatkan, maka semakin baik bagi jenazah itu. Rasulullah bersabda, man sholla alaihi mi'atun minal muslimin ghufira lahu. Barang siapa disolatkan oleh 100 orang kaum muslimin, niscaya akan diampuni. Beliau juga bersabda, ma min mayyitin tusolli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yasfa'una lahu illa sufi'u bi. Tidaklah seorang jenazah disolatkan oleh kaum muslimin sebanyak 100 orang yang seluruhnya memberi syafaat baginya, melainkan akan diterima syafaatnya. Beliau SAW juga bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka baginya. Maka hendaknya kaum muslimin berusaha memperbanyak jumlah jamaah yang mensolatkan jenazah, memperbanyak dan merapatkan shaf mereka. Dan kalau bisa dibuat 3, misalkan shafnya 1, 2, 3, dibuat 3 shaf. Ya, kalau lebih ya tentu lebih banyak ya. Kalau enggak ya dibuat yang 3 shaf. Maka di sini juga pelajaran, kalau kita takziah, maka upayakan ya punya wudu dan ikut mensolatkan, karena ya ini pahalanya sangat besar. Jadi tidak hanya datang kemudian mengiringi, paling tidak utamakan untuk bisa ikut mensolatkan, kalau bisa langsung kemudian mengiringi ya bagus. Ketika nggak bisa, paling tidak bisa mensolatkan, karena solat ini untuk jenazah ini menjadi doa ya, bagi mereka. Dan sementara kita sampai di sini, mudah-mudahan beberapa
hal yang kita sebutkan tadi bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan khilaf dari diri saya, mohon maaf. Naktabi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.